Nyi Ageng Serang, pahlawan perempuan dari Serang. Nyi Ageng Serang lahir tahun 1752 di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah dengan nama asli Raden Ajeng Kustia Wulandingsi Retno Edi, yang merupakan anak perempuan dari Pangeran Natapraja, penguasa Serang, wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram. Nyi Ageng Serang merupakan salah satu keturunan dari Wali Sunan Kalijaga, dan salah satu keturunannya adalah Ki Hajar Dewantara. Meskipun merupakan putri seorang bangsawan, Nyi Ageng Serang sangatlah dekat dengan rakyat. Setelah dewasa, Nyi Ageng Serang tampil sebagai seorang panglima perang yang pemberani dan gagah perkasa dalam perang melawan kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang mengikuti pelatihan militer dan siasat perang bersama dengan kaum pria. Yang paling menonjol dari Nyi Ageng Serang adalah kemahirannya dalam krida perang. Menurut keyakinan dan semangat patriotik, Nyi Ageng Serang bertekad bahwa selama masih ada kolonial Belanda, maka beliau akan mengangkat senjata untuk melawan dan mengusir kaum penjajah. Pada awal Perang Diponegoro tahun 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan dengan ditandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Dan beliau juga sebagai penasehat perang, di mana salah satu strategi perangnya yang sangat terkenal adalah penggunaan lumbu, yaitu daun talas hijau sebagai penyamaran. Nyi Ageng Serang berperang melawan kolonial Belanda di beberapa wilayah, yaitu Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Selama tahun 1755 sampai 1830, emansipasi kaum perempuan masih sangat terbatas, tetapi tidak berlaku terhadap seorang Nyi Ageng Serang yang berani melawan tembok anti-emansipasi di zamannya dan terjun berjuang bersama kaum pria untuk melawan kolonial Belanda, khususnya pada Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Peperangan pertama bagi Nyi Ageng Serang adalah ketika kolonial Belanda menyerang kubung pertahanan Pangeran Natapraja di Serang. Dan karena ayahnya sudah lanjut usia, maka pimpinan perang diserahkan ke Nyi Ageng Serang. Saat terjadi penyerangan dari kolonial Belanda, saudara laki-laki Nyi Ageng Serang gugur dalam pertempuran, sehingga Nyi Ageng Serang memegang langsung kepemimpinan, berjuang melawan Belanda dengan gagah berani. Dalam menghadapi pasukan kolonial Belanda yang besar, di mana rekan seperjuangannya, Pangeran Mangkubumi, sudah tidak bisa membantu, maka pasukannya terdesak. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi mengadakan perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti, tanggal 13 Februari tahun 1755. Nyi Ageng Serang tetap tidak bersedia tunduk kepada kolonial Belanda, tapi akhirnya Nyi Ageng Serang ditangkap dan ditawan oleh kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang kemudian dibebaskan dan dikirim ke Yogyakarta. Di sana, Nyi Ageng Serang belajar spiritual sampai akhirnya pecah Perang Diponegoro. Di masa Perang Diponegoro, Nyi Ageng Serang bersama suaminya ikut memihak Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda, tetapi suaminya gugur dalam pertempuran tersebut. Nyi Ageng Serang melatih cucunya siasat perang dan bersama cucunya kembali bergabung dalam pasukan Diponegoro untuk melawan kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro mengangkat Nyi Ageng Serang sebagai penasehat perang, tetapi Nyi Ageng Serang selalu berada di garis depan bersama pasukan Pangeran Diponegoro. Berkat strategi perangnya, pasukan kolonial Belanda berhasil dibuat porak-poranda. Menjelang usia ke-76, kesehatan Nyi Ageng Serang menurun dan wafat pada tahun 1828. Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku, Kulon Progo.
Membaca biografi kehidupan dan perjuangan dari Nyi Ageng Serang yang sangat gagah berani dan pantang menyerah dalam melawan kolonial Belanda di medan perang bersama pasukan rakyat Serang dan pasukan Diponegoro, maka kita kehabisan kata-kata untuk memuji, kagum, sekaligus bangga dengan jiwa kepahlawanan dari seorang Nyi Ageng Serang. Terima kasih pahlawan Indonesia.